Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hapsa Bolinggo dari jurusan Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen sumber daya manusia. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu membandingkan definisi pemberhentian, PHK, dan pensiun. Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia. Istilah pemberhentian sinonim dengan separatian pemisahan atau pemutusan hubungan kerja karyawan dari suatu organisasi atau perusahaan. PHK artinya pemutusan hubungan kerja. Secara definisi, PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan. PHK menyebabkan dampak buruk bagi pekerja dan keluarga yang mengalaminya. Yang ketiga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 10, pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Materi selanjutnya ada faktor yang mendasari pemberhentian, PHK, dan pensiun. Pasal 287 ayat 4 undang-undang tersebut, setiap PNS yang melakukan kejahatan dalam jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, yakni kejahatan luar biasa seperti tindakan pidana korupsi, terorisme, dan penggunaan narkotika, maka dapat diberhentikan secara tidak hormat. Pemutusan hubungan kerja atau PHK dapat terjadi karena alasan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan perusahaan dan pekerja buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja buruh. PNS berhak mengajukan pensiun dini ketika meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, atau adanya kebijakan perampingan dalam organisasi. Materi terakhir ada jenis-jenis pemberhentian, PHK, dan pensiun. Berdasarkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis atau juknis pemberhentian PNS. Jenis pemberhentian terdiri atas yang pertama, pemberhentian atas permintaan sendiri, yang kedua, pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun, yang ketiga, pemberhentian karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. Dilansir hukum online, berikut ini adalah jenis-jenis PHK sesuai Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, PHK demi hukum. Pekerja yang meninggal dunia termasuk contoh PHK demi hukum. Yang kedua adalah PHK karena melanggar perjanjian kerja, dan yang ketiga, PHK karena kondisi tertentu. Pensiun dipercepat, pensiun yang diberikan karena kondisi tertentu, misalnya ada pengurangan pegawai di perusahaan tersebut. Pensiun ditunda, pensiun atas permintaan karyawan, tetapi usia peminta pensiun belum mencapai usia pensiun. Pensiun yang dana pensiunnya diberikan pada saat peminta berusia. Demikian, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.